siap menerima firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bagi nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, amin. Wow, suatu kehormatan, ulang tahun yang ke-81 mami kita di tempat ini, haleluya. 81, masuk lagi ke 82, amin. Haleluya. Kita berdoa supaya mami di tempat ini semakin kuat dan sehat, amin. Amin. Untuk lebih lagi menggenapi rencana Tuhan. Haleluya. Siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu kita buka Mazmur 84. Mazmur 84 sudah dapat, Mazmur 84 ayat 5 sampai dengan 8. Haleluya. Sudah dapat, katakan amin. Mazmur 84 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan apa? Ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8 bersama-sama, 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, penulis kitab Mazmur ini mengatakan demikian. Ya, berbahagia orang yang diam di dalam rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Nah, perhatikan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya, kalau dikatakan di Alkitab mengadakan ziarah, itu berarti perjalanan menuju rumah Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Ziarah itu perjalanan menuju rumah Tuhan. Kita tetapkan dulu di pikiran kita, di hati kita, bahwa kalau ziarah itu berarti orang yang sedang berjalan menuju bait suci. Itu zaman dulu itu sebenarnya. Tetapi pengertiannya adalah perjalanan menuju ke rumah Tuhan. Amin. Sama-sama katakan perjalanan menuju ke rumah Tuhan. 1, 2, 3. Perjalanan menuju rumah Tuhan. Itu ziarah. Ya, bukan ziarah ke makam-makam, bukan begitu saudaraku. Amin. Ya, bukan ziarah ke kuburan-kuburan, bukan. Tetapi menuju rumah Tuhan, menuju bait kudus waktu itu, menuju bait suci. Nah, firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita mau menjadi berbahagia dalam kehidupan kita, jadikan Tuhan kekuatan kita. Amin. Apa itu menjadikan Tuhan kekuatan kita? Orang yang terus berharap, orang yang terus mengandalkan Tuhan, orang yang terus melekat hatinya kepada Tuhan. Itulah orang yang menjadikan Tuhan kekuatannya. Amin. Dia tidak lagi mengandalkan yang lain. Dia tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri. Karena dia mengerti bahwa Tuhan senang kalau orang-orang yang dikasihinya itu mengandalkan dia, melekat kepadanya, menjadikan Tuhan kekuatannya. Amin. Saudara, pertanyaannya, siapakah yang menjadi kekuatan kita hari-hari ini? Apakah jabatan kita? Apakah uang kita? Apakah kedudukan kita? Saudara, kalau itu yang menjadi kekuatan kita, percayalah, cepat atau lambat itu akan hilang. Iya, saudaraku sekalian, akan hilang.
Kalau uang yang menjadi kekuatan kita, saudara, cepat atau lambat dia akan lari. Dia akan meninggalkan orang yang menjadikan dia Tuhan. Amin, saudaraku. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Berbahagia setiap orang, setiap kita, kalau kita menjadikan Tuhan itu kekuatan kita. Berarti hanya Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Berarti dalam hidup kita ini tidak ada yang lain. Hanya Tuhan yang menjadi andalan kita. Dalam segala perkara, dalam setiap napas hidup kita, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Dan Tuhan mengatakan berbahagia. Kalau kita menjadikan Tuhan kekuatan kita, kita adalah orang yang berbahagia. Karena Tuhan tahu kita akan kecewa kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena Tuhan tahu kita akan hancur kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kekuatan di luar Tuhan. Firman Tuhan bilang Yeremia 17 apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Kalau kata berkat di Alkitab ini ditulis kata berkat, itu sama artinya dengan kata berbahagia. Akar katanya itu adalah berbahagia, saudara-saudara. Diberkati, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia adalah orang yang berbahagia. Amin. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara, sekali lagi apa ziarah tadi? Perjalanan menuju rumah Tuhan. Saudara, perhatikan hidup kita. Kita sedang menuju kemana? Perhatikan baik-baik. Koreksi hidup kita. Aku ini sedang menuju kemana ini sekarang? Bukankah setiap kita merindukan rumah Bapa yang kekal? Benar nggak? Amin. Ngapain kita ke gereja setiap minggu? Ngapain kita terlibat dengan ini itu dalam pelayanan kalau kita tidak merindukan rumah Bapa yang kekal? Bukankah hidup ini adalah perjalanan, saudaraku sekalian? Perhatikan baik-baik. Hidup kita adalah perjalanan. Tetapi perjalanan kita kemana sekarang? Apakah untuk kepentingan pribadi kita? Apakah tujuan pribadi kita sendiri? Kemana? Itu yang menjadi pertanyaannya. Kemana hasrat kita? Kemana keinginan kita? Haleluya. Tapi firman Tuhan bilang, berbahagia manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Orang yang berhasrat, terus berhasrat menuju ke rumah Tuhan, terus menuju ke rumah Tuhan, dia akan melangkahkan kakinya, dia akan terus berjalan, dia akan memandang terus ke depan bahwa tujuanku dalam hidup ini, kalau aku masih hidup dalam dunia ini, tujuanku adalah rumah Bapa, baik kudusnya Allah. Amin. Rumah Bapa yang kekal. Yang percaya katakan amin. Amin. Seharusnya itu yang menjadi kehidupan kita. Seharusnya itu yang ada di pikiran kita mulai hari ini, yang ada di hati kita, bahwa hasrat saya adalah ke rumah Bapa, ke rumah Tuhan yang kekal. Saudara, kalau itu yang menjadi kekuatan kita, kalau itu yang menjadi kehidupan kita, saudaraku sekalian, perhatikan baik-baik ayat 7. Apabila melintasi lembah Baka, apa katanya? Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Saudara, lembah Baka ini artinya, Baka itu artinya kesedihan. Baka itu artinya kesedihan. Kesedihan, air mata, itu nama artinya Baka. Bukan alam baka, bukan. Amin, saudaraku. Lembah Baka itu artinya lembah kesedihan. Ya, ahli teologi nggak tahu di mana lembah ini sebenarnya. Ada yang bilang di Palestina, dekat Palestina sana ada lembah yang namanya
Saya lupa itu, ya. Entah daerah mana katanya, tetapi tidak ada kepastian. Jadi baka ini artinya kepedihan, kesedihan, air mata. Air mata. Sama-sama katakan, baka adalah 1, 2, 3. Artinya kesedihan. Lembah baka itu, saudaraku, lembah kesedihan. Apabila melintasi lembah baka, orang yang menjadi kekuatannya adalah Tuhan, orang yang kekuatannya adalah dalam Tuhan, orang yang tujuan hidupnya adalah rumah Tuhan, saudara, bukan berarti dia tidak melewati lembah kesedihan, saudaraku sekalian. Akan melewati. Ini saudara, saya kasih tahu. Kalau kita mengikut Tuhan, perhatikan baik-baik. Bukan tidak ada kesedihan. Bukan tidak ada duka. Bukan tidak ada air mata. Coba. Apa yang menjadi kesedihan kita hari-hari ini? Semua kita pernah mengalami atau sedang mungkin melewati lembah baka dalam hidup kita. Lembah air mata. Ada saja. Mungkin orang lain tidak tahu, saudaraku sekalian. Kita bisa saja senyum di depan orang, benar nggak? Iya kan? Kita bisa tersenyum di depan orang, tapi hati kita kepada Tuhan sedang menjerit. Bisa. Kalau kita ingat anak kita, kalau kita ingat orang tua kita, kalau kita ingat yang lain, Tuhan tolong Tuhan. Kita kadang-kala menjerit. Orang nggak tahu. Dikiranya kita banyak uang terus. Dikiranya kita wow gitu loh katanya kan. Ini orang nggak pernah ditimpa kesusahan. Barangkali pikiran orang seperti itu. Tetapi kalau kita sudah masuk kamar kita, hati menjerit. Lembah baka itu sedang kita lewati. Lembah air mata itu, Tuhan tolong. Tuhan, sembuhkan. Tolong Tuhan. Melintasi lembah baka. Apabila melintasi lembah baka, tetapi ingat, orang yang menjadikan Tuhan itu kekuatannya. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Perhatikan baik-baik. Lembah air mata menjadi lembah mata air. Yang percaya katakan amin. Amin. Itulah kalau kita menjadikan Tuhan kekuatan kita. Itulah kalau kita menjadikan Tuhan tujuan hidup kita. Lembah air mata menjadi lembah mata. Ini firman Tuhan yang bilang. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Kesedihan tidak menghalangi dia untuk bergembira. Air mata tidak menghalangi perjalanannya ke rumah Tuhan. Air mata tidak menggoyahkan imannya untuk tetap teguh kepada Tuhan. Hidupnya tetap menjadi saluran kasih. Hidupnya tetap menjadi saluran berkat kepada siapa saja. Walaupun ada air mata, walaupun ada kesedihan, walaupun ada kehancuran hati. Kenapa? Karena dia menjadikan Tuhan kekuatannya. Dia menjadikan Tuhan tujuan hidupnya. Amin, saudaraku. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Saudara, kesedihan kita orang nggak bisa pahami, percaya aja. Saudara mau curhat sama orang seperti apa, ya? Saudara mau katakan masalah saudara, hancur hati saudara, orang tidak akan bisa ngerti. Karena yang paling mengerti hati kita adalah Tuhan Yesus, pencipta kita, pemberi kita napas hidup. Itu sebabnya kalau Tuhan tidak menjadi kekuatan kita, kita akan mengharapkan, perhatikanlah saya Bapak Ibu, saya ini sedang hancur hati, saya ini sedang sedih,
Mbok kalian itu mengerti. Saudara, tidak akan mengerti, percaya saya. Karena setiap orang mempunyai kesedihannya masing-masing. Mempunyai air matanya masing-masing. Itu sebabnya jadikan Tuhan kekuatan kita. Jadikan Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Jadikan rumah Bapa itu menjadi perjalanan kita, tujuan kita, hasrat kita. Amin, saudaraku. Amin. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan, yaitu Roh Kudus. Itu sebabnya kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan kekuatan kita satu-satunya. Kenapa? Ketika kita melewati lembah Baka, ada mata air kehidupan yang mengalir dari hidup kita, tetap mengalir dari kehidupan kita kepada banyak orang. Air mata tidak menghalangi aku, tidak menghalangi perjalananku ke rumah Bapa yang kekal. Air mata tidak menghalangi aku, tidak menghalangi aku, tidak menghambat aku untuk melayani Tuhan. Air mataku tidak menghalangi aku untuk terus menjadi saluran air kehidupan. Amin, saudaraku. Ayat 8. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion, kota kemuliaan, tempat ujian. Haleluya. Mereka yang menjadikan Tuhan kekuatannya, mereka yang menjadikan Tuhan tempat tujuan hidupnya, mereka berjalan makin lama makin kuat. Air mata kita, kesedihan kita tidak menghalangi kita. Kesedihan kita digantikan Tuhan menjadi sukacita. Yang percaya katakan amin. 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 Itulah Tuhan, itulah kebenarannya. Itulah sebabnya Roh Kudus ada untuk menghibur kita, untuk memberikan kita kekuatan. Amin, saudaraku. Jadikan Tuhan kekuatan kita. Jadikan Tuhan hasrat hati kita. Jadikan Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Kalau Tuhan menjadi kekuatan kita, oh, hati kita terus melekat kepada Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Hidup di muka bumi yang sementara saja. Ya. Jangan bilang umur sekian akan menghadap Tuhan secepatnya. Tidak. Tidak ada yang tahu. Amin, saudaraku. Tidak ada yang tahu. Makanya kita nggak boleh memegahkan diri. Tetapi aku masih hidup di muka bumi ini. Aku mau terus berjalan dalam panggilan Tuhan, menuju rumah Bapa yang kekal. Amin. Hasrat hatiku adalah Yesus. Hasrat hatiku adalah bertemu dengan Dia muka dengan muka. Itu sebabnya kita akan terus menjaga hidup kita, menjaga hati kita untuk terus melekat kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ayat terakhir, coba kita lihat. Orang yang menjadikan Tuhan kekuatannya, hatinya pasti terus melekat kepada Tuhan. Hatinya terus mencintai Tuhan. Mazmur 91. Haleluya. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Saya sudah dapat katakan amin. Amin. Haleluya. Mazmur 91 sudah dapat katakan amin. Amin. Nah, firman Tuhan bilang begini ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia apa? Mengenal namaku. Ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya. Menyertai dia dalam apa? Kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16 sama-sama. 1, 2, 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Saudaraku, hati kita sedang melekat kepada siapa? Pagi-pagi kita cari siapa? Cari Tuhan. Malam-malam kita cari siapa? Cari Tuhan. Haleluya. Siapa yang sedang kita cari? Siapa yang sedang, hati kita sedang tertuju ke siapa? Tuhan. Pada keuntungan kah? Haleluya. Atau hanya pada suami kita kah hati kita melekat? Haleluya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan Yesus, kata Tuhan. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Orang yang mengenal nama Tuhan hatinya pasti melekat kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam apa? Kesesakan. Saudara, sekali lagi, bukan tidak ada lembah baka dalam kehidupan kita, bukan tidak ada air mata, bukan tidak ada kesesakan. Ada. Firman Tuhan sudah mengatakan, aku akan menyertai dia dalam apa? Kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Wah, saudara ngerti gak artinya dimuliakan Tuhan? Diangkat Tuhan. Dinyatakan Tuhan kepada dunia bahwa ini anakku, ini orang yang kukasihi, ikuti dia, contoh dia. Itu namanya orang yang dimuliakan Tuhan. Amin. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Wow. Coba lihat mami kita, ya. Umur manusia itu 70 tahun sampai 80. Kata firman Tuhan, kata Musa kan? Iya kan? Tapi Tuhan kasih bonus. Kita berdoa terus, Tuhan kasih bonus. Amin. Dengan panjang umur. Amin. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan kekuatannya, perhatikan baik-baik, dia akan kuat sampai pada kehidupan yang kekal. Saudara, hidup ini bukan di sini saja. Perhatikan, kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ada jaminan, ada perlindungan, ada pembelaan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau kita menjadikan Tuhan kekuatan kita, kalau Tuhan menjadi pengharapan kita, kalau Tuhan menjadi tujuan hidup kita, berbahagialah orang, manusia yang kekuatannya di dalam Engkau ya Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Haleluya. Saudara, sekali lagi ziarah di sini bukan maksudnya ziarah ke kuburan, jangan salah. Bukan itu, bukan. Perjalanan menuju rumah Tuhan. Ya. Berbahagia kita kalau Tuhan menjadi kekuatan kita. Dan hasrat kita mengadakan ziarah. Perjalanan terus. Karena hidup ini adalah gambar dari perjalanan. Kemana kita? Ke tempat mana kita nanti? Amin, saudaraku. Jadikanlah Tuhan menjadi kekuatan kita, menjadi tujuan hidup kita. Perhatikan, ketika kita melewati lembah baka, lembah air mata, itu akan berubah menjadi lembah mata air. Akan menjadi lembah mata air. Tuhan, dompetku Tuhan, tolong. Jangan sampai keluar air mata gara-gara dompet. Amin, saudaraku.
tapi jadikanlah ini menjadi mata air, menjadi saluran berkat. Dompetku Tuhan. Sehingga apa? Kalau dompet kita tebal, ya kita ingat Tuhan. Amin. Nggak ada aminnya. Amin. Aduh, kalau dompet tebal mau lupakan Tuhan kah? Enggak kan? Itu tidak menjadikan Tuhan tujuan hidupnya artinya. Kalau berubah-ubah. Amin, saudaraku. Kalau dompet tebal tetap rendah hati. Tetap menjadikan Tuhan kekuatan. Bukan dompetku kekuatanku, tapi Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun buat mami kita di tempat ini. Haleluya. Diberikan Tuhan umur yang panjang dan ditunjukkan Tuhan keselamatan yang daripada Tuhan. Artinya apa? Kehidupan yang kekal menjadi bagian kita. Amin. Kita bukan sekedar panjang umur, bukan, tetapi ada kepastian. Ada kepastian. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu telah disampaikan. Genapi janji-Mu bagi kami, Tuhan. Tuhan Yesus, hanya Engkau-lah kekuatan kami. Hanya Engkau tujuan hidup kami. Kami mau bersama-sama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Karena di dalam Engkau ada kepastian. Engkau yang firman-Mu yang mengatakan, sekalipun melewati lembah baka, kami akan mengubah tempat itu menjadi tempat mata air. Dan nantilah firman-Mu, Tuhan. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Lembah baka apapun yang sedang kami hadapi saat ini, Tuhan, kami berdoa, ubahlah menjadi sukacita. Ubahlah menjadi sukacita. Kalau ada kami sedang menghadapi kesedihan yang begitu mendalam, duka yang mungkin orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Kami berdoa demi nama Yesus, gantikan Tuhan menjadi sukacita. Sukacita. Karena Roh Kudus adalah penghibur kami. Karena Engkau sendiri adalah sukacita kami, ya Bapa Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk ulang tahun Mami di tempat ini, yang ke-81. Genap usianya, Tuhan, 81. Kami berdoa terus pegang, Tuhan, Ibu di tempat ini, Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, kesembuhan yang daripada Tuhan, yang sempurna, Tuhan. Demi nama Yesus, pulihkanlah kembali segala sesuatunya, organ-organ tubuhnya, Tuhan. Demi nama Yesus, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih, Tuhan. Rumah ini juga kami berdoa, kuduskanlah, Tuhan. Kuduskan rumah ini, sudut demi sudutnya, tanahnya, di atasnya, dalam nama Yesus. Dikuduskan oleh kuasa nama Yesus, di dalam nama Yesus yang berkuasa. Sebab segala kuasa yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, tunduk kepada nama Yesus, bertekuk lutut kepada nama Yesus. Kuduskanlah tempat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu sudah diberitakan, teguhkanlah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.